Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita, janji yang pastinya Dia akan tepati. Oleh sebab itu, pada saat kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dimanapun kita berada, baiklah kita boleh menjadi berkat, kita boleh terus memantulkan akan karakter Kristus, karena Dia adalah penolong kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Biarlah kita mau terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, beritakanlah firman. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pokok pengajaran Kristus adalah firman Tuhan. Ia menghadapi orang yang bertanya dengan jawaban yang lugas. Ada tertulis, apa kata kitab suci? Apakah yang kamu baca? Pada setiap kesempatan bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu dengan penjelasan dan kuasa. Ia memberitakan pekabaran Injil. Kata-katanya memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapak dan nabi, dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu penyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Tuhan dengan pengertian yang begitu mendalam. Ini ditulis di dalam Pelayan Injil halaman 36. Ya, jadi di sini bagaimana Tuhan mengajak masing-masing kita untuk mengambil suatu kesempatan untuk menyampaikan, untuk memberitakan akan firman Tuhan. Mungkin bukan dengan kata-kata kita, tapi biarlah dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita, maka orang lain dapat melihat itu, dan mereka dapat juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan pada setiap kesempatan bila mana suatu perhatian dibangkitkan oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menyampaikan firman itu. Jadi pada saat Yesus berada di dunia ini, Dia menyampaikan firman sesuai dengan apa yang tertulis. Dia menyampaikan karena itu adalah kabar keselamatan, itu adalah kabar kebenaran, walaupun akan menyolek kenyamanan orang lain. Dikatakan dia menyampaikan firman itu kepada sahabat maupun kepada musuh-musuhnya. Ada juga orang-orang yang tidak senang melihat Yesus pada saat Yesus menyampaikan kabar keselamatan itu, pada saat Yesus membuat suatu mujizat. Tentunya keadaan yang Yesus alami akan kita alami saat ini. Tapi kembali lagi Yesus mengingatkan kita. Dia sudah melalui semua tantangan, rintangan yang Dia hadapi pada saat Dia berada di dunia, dan Dia sanggup untuk melewati itu. Tentunya kita juga akan sanggup sebagaimana Yesus. Yesus turun ke dunia ini juga sebagai anak manusia. Tentunya Dia juga mengalami apa yang kita rasakan pada saat ini. Penolakan Dia rasakan. Mungkin penghinaan dari musuh-musuhnya Dia juga rasakan. Dikatakan kata-kata Yesus memancarkan arus terang ke atas pengajaran para bapak dan nabi, dan kitab suci datang kepada manusia sebagai suatu penyataan baru. Selama ini belum pernah para pendengarnya memahami firman Tuhan dengan pengertian yang begitu mendalam. Jadi bagaimana Yesus menyampaikan firman itu, langsung mereka merasa bahwa diri mereka tidak layak. Bahwa mereka
tidak akan sanggup berjalan tanpa mengandalkan Tuhan. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita sudah bisa dan kita mengandalkan diri kita, maka kita akan jatuh dan kita juga dapat menyalahkan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan membantu kita untuk terus bertahan di situasi apapun, mungkin situasi yang terpuruk sekalipun. Tapi kita ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat kita menyampaikan firman itu, mungkin akan banyak orang-orang yang tidak senang dengan kita. Tapi kita tahu bahwa inilah firman Tuhan itu kita harus pelajari, kita berdoa, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Maka itu akan menjadi suatu kekuatan, suatu kuasa yang begitu luar biasa. Tuhan mau agar para orang muda menjadi pemikir yang rajin, dipersiapkan bertindak dalam pekerjaannya, dan sanggup memikul tanggung jawab. Tuhan memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani, berketetapan berjuang dengan gagah dalam pergumulan di depan mereka, agar mereka memuliakan Tuhan dan menjadi berkat kepada manusia. Hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Ini ditulis di dalam amanat kepada orang muda, halaman 23 sampai 27. Jadi ini kembali lagi ajakan bagi para orang-orang muda pada saat ini. Kenapa orang-orang muda? Karena merekalah mempunyai suatu kekuatan, karena merekalah yang ingin dipakai oleh Kristus di garis depan. Sehingga kita boleh sama-sama bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan sesama kita untuk menyampaikan akan kabar kebenaran ini. Dikatakan Tuhan memanggil para orang muda yang berhati murni, kuat dan berani. Bagaimana kita untuk mendapatkan hati murni, kuat dan berani ini? Hanya bersandar kepada Tuhan. Karena kita melakukannya tidak ada motif buruk di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat kita melayani Tuhan, kita layani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau dengan setengah, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kembali lagi, bila mana Tuhan mengetuk pintu hati kita, biarlah kita dapat buka dan kita katakan, Bapa, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kita boleh berdoa, meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga pada saat Dia berbisik kepada kita boleh menjawab di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, Dia memanggil mereka dengan panggilan yang sama, ikutlah aku. Semua murid-murid yang dipanggil oleh Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Mereka tidak memikirkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya, tapi mereka menurut dulu terlebih dahulu. Karena penurutan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, penurutan kepada firman Tuhan. Di sini juga dikatakan, hai para orang muda, majulah ke depan, tunjukkan dirimu sebagai teman kerja Kristus, menjalankan pekerjaan yang ditinggalkannya, melakukannya sampai selesai. Jadi Kristus sudah memberikan kita suatu teladan di dalam kehidupan kita pada saat Dia berada di dunia ini. Jadi 30 tahun Kristus berada di dalam rumah tangganya. Dia bekerja, Dia belajar, Dia melakukan segala sesuatunya. Apapun yang Dia lakukan, Dia selalu mengandalkan akan Bapaknya yang di surga. Terkadang Dia merasa tidak sanggup. Di dalam ketidaksanggupan yang Yesus rasakan,
Dia pergi di suatu tempat yang sunyi. Disitulah dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Sehingga kembali lagi Bapaknya memberikan dia kekuatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Engkau akan sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Ya, waspadalah jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut. Sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Ya, bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia pada Tuhan. Bahwa dalam usaha supaya menjadi setia, engkau tidak boleh menjadi keras. Perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Ya, jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira atau tidak bahagia. Ditulis di dalam Pelayan Injil halaman 426. Ya, jadi kita harus sering bertemu dengan orang yang sedang berada di bawah tekanan pencobaan. Ya, tentunya kita juga harus berhati-hati pada saat kita bertemu dengan orang lain. Ya, apakah memang betul-betul Tuhan mengutus kita ya untuk menjadi berkat bagi orang itu. Ya, jangan sampai kita merasa hanya bosan dan mau bertemu. Ya, tapi kita harus meminta bimbingan Tuhan. Meminta akan hikmat daripada Tuhan. Dikatakan, waspadalah jangan sampai engkau mengecewakan jiwa tersebut. Ya, jadi jangan sampai ya kita mengecewakan jiwa tersebut dan jiwa itu akan hilang. Ya, karena satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dengan demikian memberi si penggoda keuntungan. Ya, jadi kita juga perlu waspada, perlu tahu bahwa si jahat akan selalu ya melihat kita. Ya, akan selalu memperhatikan kita. Ya, gerak-gerik kita dia akan pelajari. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk meminta atau untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bila mana engkau melihat atau mendengar sesuatu yang perlu dibenarkan, mintalah kebijaksanaan dan kasih karunia pada Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat meminta akan bimbingan dari Tuhan, sehingga itu dapat membuat kita mengerti akan kasih karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan perlu sikap rendah hati setiap kali kesalahan orang ditunjukkan. Ya, jadi inilah bagaimana kerendahan hati itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Saling mengerti, saling memahami, ya, dengan sehingga pada saat kita berkata-kata atau kalimat yang kita keluarkan itu boleh menjadi suatu bimbingan bagi orang itu. Itu boleh menjadi berkat bagi dia. Ya. Jangan menjadikan pengalaman itu lebih pahit dengan celaan yang tidak perlu. Ya, jadi jangan sampai kita gentar mungkin dengan apa kata si A, apa kata si B dan lain sebagainya. Tapi kita harus kembali lagi ke dalam firman Tuhan, karena inilah yang benar yang harus kita lakukan. Ya, kritik yang tidak baik menyebabkan kekecewaan, menjadikan hidup tidak gembira dan tidak bahagia. Ya, jadi betapa pentingnya biarlah apa yang kita lakukan supaya orang lain lakukan kepada kita, biarlah kita lakukan yang terbaik. Ya, mungkin kita di sini tidak akan mengharapkan suatu imbalan, tapi karena itu adalah hal yang baik yang harus kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan terus mengandalkan Tuhan. Walaupun orang lain akan mencela kita, orang lain mungkin akan mencemooh kita, kita jangan mendengarkan. Tetapi kita terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Ya. Di sini juga dikatakan, kata-kata Kristus itu memancarkan arus terang dan pengajaran. Ya, jadi kata-kata yang Yesus ucapkan pada saat dia berada di dunia ini, ya, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Ya, mungkin kata-katanya akan mencolek orang yang
memusuhi dia. Tetapi karena orang itu sudah mengeraskan hati, sehingga kata-kata Yesus itu ya mereka rasa bahwa itu adalah celaan untuk mereka. Padahal itu adalah teguran supaya mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka untuk lebih baik lagi. Ya mungkin ada orang-orang yang akan mengingatkan kita, biarlah dengan roh kerendahan hati itu kita dapat menerima itu, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita supaya memang kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya menjauhkan ya akan hal-hal yang membuat kita jatuh, hal-hal yang membuat kita terlena di dalam hal-hal duniawi itu. Ya mungkin terkadang kita akan jatuh, tetapi pada saat kita jatuh, biarlah kita bangkit, kita minta pengampunan Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan, sehingga Tuhan dapat menolong kita untuk melangkah bersama-sama dengan Dia. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus bersandar kepada Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita mengandalkan Dia, menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, tadi kita dipanggil, semuanya kita dipanggil untuk datang kepada Yesus, menyerahkan semuanya kepada Dia di bawah kaki salib Kristus. Maka Dia akan membantu kita untuk melakukan yang terbaik, khususnya bagi orang-orang muda. Kita harus ingat bahwa kita adalah penerus-penerus kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan ingin memakai kita dengan begitu luar biasanya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.